Oke ya, Pak Sarif. Halo? Iya, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian ya. Kita lanjut lagi obrolan-obrolan bersama Pak Sarif ya. Jadi obrolan CV ini 3 hari itu selalu bersama Pak Sarif ya. Ya. Soalnya Pak Wahyu pindahin ke untuk podcast saya yang ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa gabung juga. Saya pindahin ke podcast yang ini untuk membahas khusus transcending financial crisis ya. Ya. Mungkin dalam minggu inilah acaranya. Tapi mungkin bisa hanya berupa rekaman saja, tidak live ya. Ya, tidak live. Yang live hanya CV ya. Oke ya, kita lanjut soal apa namanya reportase diri. Ya, reportase di waktu. Ya, Bang, ada beberapa catatan kecil nih yang kemarin. Jadi mulai kemarin ya saya beli buku tulis baru jadi ya bangun pagi kemarin masih terasa ya kondisinya ngantuk, capek begitu ya, ingin istirahat, masih ya mungkin saya merasa masih ada penundaan gitu ya. Penundaan diri untuk bangkit gitu, masih mungkin masih terkait dengan waktu kronologis gitu. Tapi intinya kemudian saya ini memperpanjang penundaan dan memperpanjang penderitaan. Ini nggak empati terhadap penderitaan jiwa gitu ya, muncul kemudian peringatan ya, mengingatkan seperti itu. Ya bisa jadi belum begitu menyadari, tapi beda dengan ketika tadi ya, dengan menyadari hal itu tadi bentar ketika menyadari menerima posisi. Seperti ada perbedaan ya. Ketika menyadari dengan tidak memberi perhatian, beda. Kemudian catatan lain kemarin itu ketika diri ya, kemudian saldo itu menjadi di bawah 1 juta itu kok merasa kekurangan gitu. Oke, saldo di bawah 1 juta jadinya merasa kekurangan. Menyadari ada perasaan itu ya. Oke. Jadi belum hilang. Oke. Itu nggak hilang ya? Itu nggak hilang. Oke.
saldo di bawah 1 juta, ya kan? Iya. Jadi saldo di bawah 1 juta. Lalu yang hadir perasaan apa? Yang muncul perasaan apa yang muncul? Perasaan kekurangan. Oke. Kurang karena yang terpikir karena saya belum apa namanya mengeluarkan untuk yang ini, belum mengeluarkan untuk yang itu. Oke, muncul perasaan kekurangan, lalu kemudian, nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Iya. Nah, kalau muncul perasaan kekurangan itu, lalu kemudian itu kita menghubungkannya ya. Saldo 1 juta. Nanti itu akan dikurangi apa? Dikurangi A, dikurangi B, Yeah. dikurangi C gitu ya. Dikurangi D, dikurangi F, akhirnya 0 gitu ya. Iya. Itu cara berpikir linear gitu ya. Oh. Karena kemudian 1 juta itu dipahami bahwa dari perspektif linear ya. Dari perspektif linear 1 juta ini akan dikurangi B atau akan dikurangi A dulu ya, 1 juta. 1 juta itu akan dikurangi A, akan dikurangi B, akan dikurangi C, akan dikurangi sampai 0. Nah. Ya kan? Itu persoalan pada paradigma. Paradigmanya paradigma linear gitu ya. Nah, tentu saja kalau paradigmanya seperti itu, ini kan kemudian nilai 1 juta ini artinya sudah habis. Tinggal nunggu waktu aja ini. Tinggal nunggu waktu aja ini. Ya kan? Jadi 1 juta itu sudah habis. Tinggal nunggu waktu aja. Yang dipersoalkan kan waktu habisnya ini loh. Akan lebih cepat daripada gitu. Waktu habisnya itu akan lebih cepat daripada bulan depan gitu ya. Seperti itu. Iya. Pertanyaannya bagaimana biar 1 juta ini tidak habis? Maka dia harus. Nah, itu dia. Kan dia harus bertambah. Atau dia harus bertumbuh. Dia harus ditambah atau harus dikalikan. Ya kan? Ya. Dia harus bertambah atau harus dikalikan gitu. Itu poin pentingnya. Jangan kemudian, nah, persoalannya kan ini hanya soal mindset, bagaimana kebiasaan mengelola uang. Ada ini. Kita coba ya. Dimensi ketiga, uang itu untuk pemuasan hasrat ya di sini. Ya. Sementara dimensi yang keempat, uang itu untuk adaptif. Ya itu tadi nanti berkurang nanti ya seperti itu. Kalau dimensi kelima, uang itu harus bertambah
harus bertumbuh. Itu namanya berpikir seperti pengusaha. Jangan berpikir seperti pegawai. Pegawai nanti ya kekurangan mulu. Ya. Dimensi kelima itu mesti berpikirnya seperti pengusaha. Saya dulu, ini saya pernah punya kasus. Saya ada pengalaman ya. Saya ada pengalaman. Waktu itu mungkin sudah 3 bulan ya. Saya luntang-lantung di jalan gitu ya. Saya luntang-lantung di jalan. Ya, dapat makannya itu dari ini ya. Dari mijit-mijitin orang di terminal, di pasar gitu ya. Pokoknya kadang saya dapat sehari 30.000 gitu ya. Iya. Seperti itu. Makan masih 5.000-an lah waktu itu. Itu satu fase pertama saya dalam pas bangkrut gitu ya. Pas bangkrut itu artinya saya nggak punya uang lagi untuk membiayai hidup sehari-hari gitu. Nggak punya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan yang menghasilkan, tidak punya tabungan gitu ya. Itu bangkrut namanya. Ya bangkrut. Lalu kemudian ada 2 fase ya yang bisa saya ingat. Fase pertama saya menawarin jasa pijat gitu loh. Pasar-pasar ke tukang-tukang ke supir angkot gitu. Iya. Kan mereka lelah biasanya, pokoknya 5.000 sampai puas gitu ya. Iya. Sehari bisa dapat ya 6 orang, udah cukup gitu. Tuh. Nah, setelah 3 bulan itu saya jadi berpikir gitu. Kalau kayak gini terus kayaknya ini hanya survive gitu ya. Iya. Ini hanya survive. Lalu kemudian tuh saya kepikiran malam-malam gitu ya. Saya udah mengerti, saya udah sadar bahwa pijat-pijat ini tidak bisa jadiin sandaran gitu ya. Saya sudah muncul kesadaran untuk melampaui cara seperti ini, cara survive seperti ini gitu ya. Iya. Akhirnya waktu itu saya masih punya uang 60.000. Punya 60.000 itu saya cari teman-teman, saya cari kenalan saya gitu. Saya traktir dulu dia. Saya traktir makan dulu. Dulu itu mantan anak buah saya tapi. Saya tahu di kota ini itu ada beberapa mantan anak buah saya dan saya akrab gitu ya. Terus sini saya traktir dia. Dia nggak tahu kalau saya udah 3 bulan luntang-lantung di kotanya gitu ya. Terus saya datang gitu, sini yuk saya traktir dulu. Habis itu ngobrol gitu ya. Terus akhirnya masuk di fase kedua tuh. Saya bilang, kamu ada uang nggak sih? 300.000 pinjamin dulu. Saya mau ngambil barang gitu ya. Saya mau ngambil barang di Senen gitu. Pakai perjanjian materai itu. Tapi dia yakin, ini kan bos saya dulu ya kan. Saya tahu, gitu. Saya akrab gitu. Suka nraktir gitu kan. Yeah. Saya ceritain keadaan saya lagi survive, saya lagi pokoknya ini, tapi saya udah traktir tuh ya. Saya udah traktir dia, saya lagi survive, saya lagi begini, dan saya nggak mau kerja lagi. Dia tahu, loh bos kan bisa balik lagi, dulu kan kayak ini. Enggak, saya nggak mau kerja lagi, saya pingin sendiri. Kamu ada uang nggak? Waktu itu dikasihnya 360. Saya bilang 360 ini saya kembali 1 bulan gitu. Jadi kalau ada ini, buat apa bos? Waktu itu enggak, saya mau beli barang tapi saya nggak punya uang gitu. Saya udah nggak punya apa-apa gitu. Beneran ya bos ya? Ini juga mepet katanya. Iya. Nah akhirnya tuh terus mau diapain uang tuh? Uang itu tuh akhirnya itu pertama kali saya naik kereta
dari Banten tuh ke ini ya, stasiun Tugu, tapi saya turunnya di Kampung Bandan gitu ya. Jadi jam 6 pagi itu kamu antar saya nanti ya, tolong antar saya ke stasiun. Kamu antar saya ke stasiun, terus nanti sorenya jemput lagi gitu. Akhirnya dia ya antar gitu ya. Jadi waktu itu kan cuma mungkin sampai sekarang kali ya. Mana yang dari Banten nih? Masih sehari sekali aja kan itu ininya, keretanya itu ya. Jadi stasiun apa sih setelah Kampung Tugu ya? Ya, di Jakarta tuh stasiun kota ya, stasiun kota. Ke Merak itu kan cuma sekali sehari ya waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi kita berangkat pagi, jadi naik kereta itu juga gitu pulangnya. Sampai di Senen tuh di stasiun kota itu kan paling jam 9 ya. Atau jam 10 lah. Dari Banten itu jam 6. Nanti berangkatnya itu jam 1 lagi gitu ya. Berangkatnya jam 1. Nah, itu saya hanya pergi ambil barang aja gitu ya, ambil barang ke Senen, saya beli gitu. Barangnya itu harganya 35.000. Barangnya itu 35.000. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh kereta masih 10.000 apa berapa gitu ya. 10.000, pulang pergi 20. Saya waktu itu beli barangnya itu 6 ya. Saya beli barangnya itu 6. Nah, saya jual satu barangnya itu 250 gitu. Dan itu sehari habis gitu ya. Itu berpikir seperti pengusaha itu gitu. Sampai kemudian tuh dari akhirnya waktu itu teman saya itu saya kasih 500 lah, nggak sampai seminggu ini sambil saya traktir. Dan itu saya sudah dalam 1 minggu itu tiap hari saya pergi belanja gitu ya. Seminggu itu bisa 3 kali. 3 kali gitu. Karena banyak yang order. Sampai saya pernah beli 20 gitu ya. 20 alat ini itu terus habis sehari. Saya belinya 35, jualnya 250 gitu. Dari utang 360 tuh saya kemudian tuh bisa dapat 10 jutaan lah. Sampai kemudian tuh saya nyewa di mall gitu ya. Awalnya keliling-keliling gitu. Ya, terus akhirnya saya punya pameran gitu. Saya jadi punya uang tuh ya udah punya jutaan gitu. Udah punya puluhan juta malah dari. Terus anak buah saya kok, bos, akhirnya anak buah saya nih, kamu jagain ini saya ya, kamu jagain stand saya, nih saya gaji gitu. Itu berpikir seperti pengusaha itu gitu. Jadi uang 360 itu harus tumbuh dan bertambah. Ya, harus tumbuh dan bertambah. Jangan kemudian uang 360 itu dipikir, wah ini nanti sampai akhir bulan nanti sampai enggak ya loh. Sama-sama punya uang 1 juta, tapi yang satu berpikirnya untuk survive, untuk dihabisin, yang satu berpikirnya untuk bertambah, untuk ditumbuhkan. Itu bedanya tuh. Ya. Itu saja. Jadi kenapa berpikirnya kekurangan? Karena akan berkurang terus tuh. Salah sendiri, matematika itu kan modusnya ada bagi, ada kurang, malah ada tambah, ada kali, malah ini yang modus kurangnya kurang terus. Ya. Itu gimana Bang?
Gimana? Gimana? Bisa memunculkan, oh saya kemudian kan jadi, ya kok bisa muncul apa? Saya memilih jualan barang ini, kemudian bisa laku itu faktor apa gitu yang menentukan? Itu tiap malam wirid saya. Saya tiba-tiba ada keyakinan kuat itu akan menjual barang ini gitu ya. Nanti saya cari dulu alatnya ya. Saya cari dulu alat yang saya jual. Kayaknya di Google banyak itu sekarang. Saya cariin dulu. Ini apa? Ya sebuah apa ya? Dulu pernah saya lihat sih barang ini. Iya. Saya capek pijat-pijat gitu ya. Waduh. Akhirnya tuh saya tiap hari Minggu ke depan gereja saya. Kan banyak gitu. Sampai pastornya itu, kan dia berdiri terus tuh khotbah. Dia beli 7. Sampai saya kenal sama pastornya gitu. Karena dipanggil ke dalam gitu. Saya manggilnya Romo gitu ya. Saya sama pastornya saya beli 250 kali. Dia beli 7 dia. Mana tuh alatnya ya. Bukan yang kayak gini, yang pakai listrik. Ya harganya 35.000 tuh. Tapi itu sebuah apa ya? Dan ide untuk menjual barang itu saya enggak ngerti. Dia muncul sendiri saja, dia hadir. Dan itu sangat kuat gitu ya. Iya. Karena memang berpikir bagaimana itu kalau tadi kan saya dapat uang 60.000 tuh misalnya 30.000 lah sehari itu. Ini kan habis terus. Iya. Karena ini nanti habis untuk makan gitu ya. Saya bisa nabung tapi kan 30.000 sehari, sebulan saya pikir-pikir berapa tuh? Sebulan 900 gitu ya. Tapi kan orang nggak mijit tiap hari gitu kan. Saya udah punya langganan gitu. Iya. Saya punya langganan gitu. Lalu kemudian tuh pertama kali yang saya tawarkan tuh langganan-langganan saya itu. Oh, iya. Terus kemudian tuh disuruh sama langganan saya itu, Bu ini lakunya itu apa namanya di kemana ya? Kamu ke gereja sana. Kamu ke gereja, saya ke gereja gitu. Wah dibeli sama romonya gitu ya. Saya bikinin brosur dulu, saya bikinin brosur juga itu, cetak di ke rental gitu, saya kasih gitu ya. Dan itu idenya itu kalau saya tahu dari awal, saya nggak mungkin 3 bulan jasa pijat. Yeah. Ya muncul, tapi munculnya itu karena setiap saat setelah makan itu saya duduk-duduk gitu. Gimana ya uang ini itu bisa bertambah, bisa bertumbuh. Itu terus yang saya minta. Yeah, yang saya minta ke Tuhan itu wirid, biar dapat cara, biar Allah itu ngasih saya ide yang bisa ini tumbuh tambah. Yang dibutuhkan kan cuma ide. Yang dibutuhkan tuh ide. Nanti kalau udah ada idenya, Tuhan tuh sudah buka peluangnya gitu ya. Al-Wahhab kan begitu. Al-Wahhab dia. Saya minta pada Al-Wahhab waktu itu. Itulah pentingnya kita punya ilmu ya. Maksudnya itu punya pengetahuan tentang ya mintanya sama Allah. Ini kan sebenarnya yang dibutuhkan tuh momentum saja. Momentum gitu ya. Jadi saya minta saya diberi peluang untuk menumbuhkan dan menambahkan modal ini gitu loh. Gimana ya Allah ini? Saya doanya cuma itu gitu. 3 bulan tuh nemu. 3 bulan gitu ya. Iya. Seperti itu. Itu biar kemudian tuh nggak merasa itu perasaan kekurangan tuh karena jiwanya terjebak dalam siklus uang itu untuk dihabiskan, tidak ada konsep modal gitu ya.
Jadi untuk Pak Sarif mulai uang itu bukan sebagai anggaran untuk dihabiskan, tapi jadikan dia modal dulu. Jadiin modal. Berapa aja jadiin modal. Jadi sisakan untuk modal. Setelah punya modal itu niatkan dulu untuk punya modal. Jadi orang itu misalnya ada orang punya uang tapi tidak paham konsep modal dia. Tidak paham konsep modal. Modal itu dia nggak boleh berkurang, dia harus bertambah atau bertumbuh. Itu konsep modal tuh gitu. Orang kalau modalnya berkurang rugi dong. Hah? Iya. Jadi mulai sekarang terhadap uang itu harus alokasikan untuk modal. Yang itu dia harus bertambah atau bertumbuh, nggak boleh kurang. Ini orang kita kan kalau punya uang itu pakai aja buat konsumsi, nggak ada buat modal. Paling-paling juga untuk tabungan, tapi tabungan itu sudah jelas peruntukannya untuk anak kuliah, jadi nggak ada konsep modal sama sekali. Iya. Seperti itu. Mungkin gini Pak, hambatan ya. Kalau kan biasanya kepikiran kan, wah bagaimana nih, kan barangkali ya. Jadi kan gimana ya? Nah, memulai kan pasti dari awal begitu, dari kecil gitu. Atau orang bilang kan dari nol. Nah, soalnya kan mungkin kalau jadi pengusaha itu pikiran itu sudah ke mana gitu kan. Kalau pengusaha itu berarti seperti Bob Sadino gitu ya. Enggak, pengusaha itu dia mengerti, yang mampu menambah dan yang mampu menumbuhkan modal itu pengusaha tuh. Itu berpikir seperti pengusaha itu enggak usah muluk-muluk. Bakal punya enggak? Udah coba kamu tambahan modalmu, kamu tambahkan, kamu tumbuhkan, udah pengusaha tuh. Soal dia jadi kayak Bob Sadino, jadi kayak Sandiaga Uno, itu kan soal kelas pengusahanya aja kan, tapi mindsetnya itu sudah benar gitu. Nah, itulah pentingnya kita ilmu ini ya, pentingnya ilmu gitu. Jadi dari aspek hal sederhana aja ini, hal sederhana. Makanya kalau saya lihat teman-teman saya yang setelah bangkrut itu nggak bangkrut lagi saya. Jadi setelah waktu itu nggak bangkrut lagi, saya udah tahu. Pokoknya uang itu harus sebagian dijadikan modal, nambah modal gitu ya. Makanya waktu itu setelah 2012 itu guru saya cerita sama Mbah gitu, kamu nggak bakal miskin lagi insya Allah katanya. Kenapa? Kamu udah paham Al-Wahhab gitu ya. Modal itu nggak boleh berkurang, dia harus bertambah atau bertumbuh. Pisahkan antara modalmu. Nah, setelah punya modal itu baru jadi ada 2 tahapan waktu itu ya, waktu saya di runtang-lantung di jalanan. Runtang-lantung itu. Iya. Saya tahapan pertama untuk modal gitu ya. Yang kedua tuh memohon setelah punya uang ini kan peluang gitu ya. Modal ini digunakan untuk apa? Iya. Modal ini digunakan. Iya, sampai yang minjamin uang saya itu, bos kamu diapain ini ya? Kok bisa sampai anak buah saya yang minjamin itu? Jadiin, udah kamu jagain konter saya di mall lagi waktu itu ya. Waktu itu sebulan tuh sewa mallnya 3,5 juta gitu. Udah saya bayarin, saya udah punya puluhan juta. Nah, kamu jualan pokoknya ya. Saya kasih gaji waktu itu sebulan berapa ya? 1,5 juta. Pokoknya kamu jualan pokoknya minimal 15 unit.
Di mall kan jualnya mahal, jadi 500. Iya. Ya. Itu rahasia apa namanya? Masa punya uang 1 juta kok muncul perasaan kekurangan. Masa punya uang 1 juta yang muncul perasaan kekurangan? Harusnya itu perasaan bahagia. Kenapa? Ini bakal nambah, ini bakal tumbuh gitu ya. Sudah ada potensi gitu. Oh, ternyata yang 1 juta ini dipahami sebagai stok untuk adaptif, sebagai stok untuk beli-beli ya habis lah. Saya tadi mau tertawa, ini kan banyak 1 juta ini. 1 juta itu banyak. Iya. Kok bisa muncul perasaan kekurangan gitu. Ternyata ini mah 1 miliar juga bakal kekurangan mulu karena basis operasinya dibagi ya habis lah. Tinggal nunggu waktu aja itu. Iya. Tinggal nunggu waktu aja. Makanya solusinya itu think like an entrepreneur gitu ya. Berpikir seperti pengusaha. Jangan berpikir seperti pegawai, jangan berpikir seperti orang miskin. Oke ya. Kayaknya pagi ini itu dulu ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa ya, setelah ini ada bedah buku Defend Metric bergabung ke kelas sebelah. Dan jangan lupa untuk ini ya, pendaftaran bedah buku Breaking the Habit of Being Yourself itu harga 175 sampai tanggal 23 besok. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.